sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Kitabul Adab. Dan kali ini kita akan memasuki adab yang pertama, yaitu adab bersama Al-Quran. Penulis menyebutkan adab bersama Al-Quran yang pertama adalah taharril ikhlas inda ta'allumil Quran wa tilawati. Berusaha untuk ikhlas ketika mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Karena membaca Quran termasuk ibadah yang selayaknya tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari wajah Allah. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ilallah, dan setiap amal yang nilainya ibadah la yatahaqqaqu fihi syartan qabul al-amal al-ikhlas wal mutaba'ah, sementara di situ tidak mewujudkan dua syarat diterimanya amal. La yatahaqqaqu fihi syarta qabulil amal, jika amal itu tidak diiringi dengan dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mardudun ala sahibihi, maka statusnya adalah amal yang tertolak. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang pertama diperintahkan untuk para membaca Al-Quran adalah al-ikhlas fi qiraati, ikhlas dalam membaca Al-Quran, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wa alla yaqsada biha tawassulan ila syai'in siwa dhalik, dia tidak memiliki tujuan dan maksud untuk mendapatkan sesuatu selain hal itu, yaitu selain untuk bisa ikhlas mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan pahala dari Allah. Apa yang disampaikan oleh An-Nawawi adalah hal yang benar, karena beberapa al-qurra, pembaca Al-Quran, ada yang berharap sarfi andharin nas ilai, dipandang oleh masyarakat, wal iqbal ala majlisihi wa tabjilihi wa tawqirihi, sehingga saat dia datang ke majelisnya, ya, dia dimuliakan, dihormati, wa tabjilihi wa tawqiri. Nas'alullah as-salam wal afiyah, kita mohon kepada Allah pelindungan, keselamatan dari tujuan semacam ini. Dan cukuplah seorang qari untuk menjauhi praktek seperti ini dengan dia mengetahui hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang mempelajari Al-Quran, agar dikenal sebagai qari, orang yang ahli baca Quran. Entah yang suaranya bagus, lagunya merdu, bacaannya bagus, atau yang lainnya. Dia dikenal oleh masyarakat karena kemampuan dia dalam membaca Al-Quran, kepandaian dia dalam menyampaikan isi Al-Quran. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih, manusia pertama yang nanti akan diputuskan hukumannya besok di hari kiamat, ada tiga jenis manusia. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, ada orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, ketika dia dihisab, didatangkan untuk dihisab, fa'arafahu ni'amah, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Fa'arafaha, orang itu pun mengakuinya. Qala, kemudian Allah berfirman, Fama amilta fiha, lalu apa amal yang kau lakukan terhadap nikmat itu? Qala, orang ini menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, kemudian Allah berfirman, kau dusta. Lakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un, kau berjuang agar kau disebut sebagai jari, sang pemberani. Faqad qil, dan semua orang sudah memberikan gelar itu. Kau sudah mendapatkan gelar itu, sehingga saat kau mati disebut pahlawan, pemberani, pejuang, dan seterusnya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dia dilemparkan ke dalam neraka.
Dan kita bisa bayangin ya, orang ini ingin mencari gelar kehormatan yang hanya akan dia dapatkan pasca mati. Dia ingin disebut orang yang mati syahid. Dia ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani, pejuang. Dan gelar itu baru dia dapatkan setelah dia mati. Maka dia rela untuk menghabisi nyawanya, dia rela untuk mati demi mendapatkan gelar kehormatan. Sehingga niat jahat ini mengakhiri hidupnya. Maka dia pun mati dalam keadaan di medan jihad, syahid, ya. Tapi status dia tidak diterima amalnya. Bahkan dia dihukum oleh Allah. Maka kalau mati syahid tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah, bagaimana dengan amal-amal yang mungkin jauh di bawah derajat mati syahid? Sehingga kalau mati syahid tidak ikhlas menyebabkan orang yang justru masuk neraka, waspadalah dengan amal yang lain yang dilakukan dengan tidak ikhlas. Mungkin ada sebagian orang yang berharap dia bisa mati dalam kondisi sujud, berharap mati ketika salat, berharap mati ketika beramal saleh. Namun dalam pikiran dia, ketika dia mati dalam amal saleh tadi, dikenang oleh masyarakat. Oh, fulan mati ketika sujud, si A mati ketika salat, si B mati ketika kajian, si C mati ketika menyampaikan ceramah. Sehingga dia menjadi sosok yang dipuji oleh masyarakat pasca kematiannya. Cuman sangat disayangkan, ternyata orang ini tidak ikhlas ketika mengalami itu, karena ada niat jahat yang tersimpan dalam hatinya. Dalam situasi itulah kita patut sadar. Terkadang ada orang yang dia ingin mati dan dipuji, dan itu berbahaya. Maka mengendalikan jiwa untuk tidak mencari pujian itu berat. Sebab yang namanya nafsu, yang namanya jiwa, itu minta jatah dari amal. Tidak ada amalan yang lebih berat daripada ikhlas. Ikhlas itu berat. Karena jiwa minta jatah dari amal. Sehingga kalau dia tidak mendapatkan penghargaan materi, dia akan mencari penghargaan pujian. Demikianlah manusia. Nah, maka orang yang tidak ikhlas dia mencari materi atau pujian. Pujian ini pun berasal dari orang lain. Inilah riya. Dan ini adalah pujian atau latar belakang menyebabkan orang itu riya. Atau yang kedua, pujian dari diri sendiri. Inilah ujub. Sehingga dikala tidak ada orang lain yang memujinya, mungkin dia sudah berusaha untuk menghindar. Dia beramal tersembunyi, tidak ada satupun yang tahu. Dan dia nggak pengen nyari pujian orang lain. Tapi terkadang hati ini kemudian berusaha untuk memuji dirinya sendiri. Memang kau hebat. Kau ini orang yang ikhlas. Kau tidak riya, kau tidak mengharap pujian yang lain. Sehingga hati memuji dirinya sendiri dan dia menikmati itu. Dia menikmati pujian itu. Sehingga dua ini dinikmati ketika di dunia. Dinikmati saat di dunia. Yang satu menikmati pujian orang lain, yang satu menikmati pujian diri sendiri. Dan kalau sudah sampai pada tingkatan memuji diri sendiri dan dia nikmati berlebihan, tingkatan berikutnya adalah dia akan meremehkan orang lain. Itu, cuman dia tidak punya amal seperti aku. Dia kurang ikhlas, dia kurang hebat ketika beramal, dan seterusnya. Baik. Sehingga kita butuh pertolongan Allah untuk bisa belajar ikhlas. Karena tidak banyak orang yang gagal untuk melakukannya. Kemudian kita lihat yang kedua. Wa rajulun ta'allamal ilma. Ada orang yang belajar ilmu. Wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Kemudian dia mengajarkan ilmu itu dan dia membaca Quran. Fa utiya bihi. Besok di hari kiamat dia akan dihisab oleh Allah. Fa 'arrafahu ni'amah. Lalu Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya.
Fa'arafaha, dia pun mengakuinya. Betul ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Qala, kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha, lalu apa yang sudah kau lakukan terhadap nikmat itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an ikhlas karenamu. Ini berlaku bagi para dai, para ustadz, para kiai, para tokoh agama. Saat dia menyatakan di hadapan Allah, aku membaca Quran, mempelajarinya, mengajarkan kepada orang lain karena ikhlas, ingin mencari ridhamu, fika, karenamu ya Allah. Qala, Allah berfirman, kadzabta, dusta kau. Jawaban itu tidak diterima, dusta kau. Walakinnaka ta'allamtal ilma, kau belajar ilmu, liyuqala alim, agar semua orang mengakui ilmumu, lalu kau disebut orang alim, kau disebut orang yang berilmu. Dan kau membaca Quran, liyuqala huwa qari, kau rajin baca Quran agar semua orang mengenang kamu, dia orang yang rajin baca Quran. Innahu qari, dia rajin baca Quran, dia ahli Quran. Akhirnya dia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Sampai akhir hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tayyib, diriwayatkan oleh Muslim nomor sekian. Selanjutnya, adab yang kedua, al-amalu bil Quran, berusaha untuk mengamalkan Quran. Bentuk mengamalkan Quran adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Al-wukuf, diam, tidak berbuat, inda nahihi, ketika ada larangan dari Al-Quran. Wal-i'timar bi amrihi, melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Mengamalkan bagian yang muhkam dan mengimani bagian yang mutasyabih. Karena ayat Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Wa iqamatu hududihi, dan menegakkan, menjaga batasan-batasan Quran. Wa hurufihi, demikian pula huruf-huruf Al-Quran. Sehingga di sini ada batasan A, batasan B, batasan tentang bagaimana bagi waris yang benar. Termasuk juga iqamatu hurufihi. Iqamatu hurufihi artinya membaca sesuai dengan hurufnya. Wa laqad jaa'a nahyun syadid, terdapat larangan yang sangat keras. Fi man atahu Allahul Quran, bagi orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengenal Al-Quran, tsumma lam ya'mal bihi, kemudian dia tidak mengamalkannya. Masya Allah. Coba kita lihat ya, bagaimana ancaman keras itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari terkait mimpi Nabi SAW. Hadisnya cukup panjang, hadis tawil, hadis yang panjang. Qala, Nabi SAW ketika itu didatangi oleh dua malaikat. Kemudian beliau diajak pergi bersama dua malaikat, digandeng kanan dan kirinya. Lalu beliau diajak untuk naik ke bukit yang terjal. Setelah itu Rasulullah SAW melihat berbagai macam kejadian aneh, kejadian luar biasa, hukuman-hukuman yang diberikan oleh hamba-hamba yang dia melakukan pelanggaran. Intalik, ayo kita berangkat. Fantalakna, maka kami pun berangkat. Hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafa, sampai kami mendatangi orang yang muttaji'in ala qafahu, yang tidur terlentang. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bifihrin aw sakhra, dan ada orang yang berdiri, dia membawa batu besar di atas kepalanya. Si A sedang tidur terlentang, si B berdiri di dekatnya si A sambil bawa batu besar di atas kepalanya. Kebayang ya? Baik. Fayushaddiqu bihi ra'sah, setelah itu batu tadi dipakai untuk ngeprok kepalanya si A. Jadi si B berdiri sambil bawa batu, lalu batunya tadi dilemparkan ke kepalanya si A yang sedang tidur terlentang. Fa'idha darabahu tadahdahal hajar, begitu batu ini sudah menimpa kepala dan pecah, kepalanya pecah, batu tadi gelinding. Tadahdarul hajar, batu tadi gelinding. Fantalaqa ilaihi liya'khudahu, maka dikejar sama si B tadi untuk berhasil untuk mengambilnya. Fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa. Begitu si B sudah kembali sampai ke si A, kepala si A yang sudah pecah tadi menyatu lagi dan kembali utuh seperti sebelumnya. Fa'ada ilaihi,
Kemudian dia lemparkan lagi batu tadi kepada si A, kepalanya pecah, batunya gelinding, dikejar sama si B, begitu dapat, balik ke si A, kepala si A sudah utuh. Qultu man hadha? Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa orang itu? Qala, kemudian malaikat itu mengatakan, intalik, kita lanjutkan perjalanan. Lalu beliau melihat aneka kejadian yang lain. Ada orang yang berenang di sungai darah, ada orang yang dia dibakar di atas tanur seperti tungku, nyembur api dari bawah. Ada orang yang dirobek mulutnya, dan aneka kejadian-kejadian yang merupakan azab kubur. Kemudian malaikat tadi menjelaskan, setelah sampai di semua sesi perjalanan, malaikat menjelaskan, walladzi ra'aitahu yushaddahu ra'suhu, yang kau lihat kepalanya dipecah itu, farajulun 'allamahullahu al-Qur'an, itu adalah orang yang diajarkan Al-Qur'an oleh Allah. Fanama anhu billail, malam harinya ditinggal tidur, walam ya'mal fihi bin nahar, siang harinya tidak diamalkan, sehingga sudah diberi ilmu tapi ternyata nggak dikubris. Malamnya ditinggal tidur, siangnya tidak diamalkan. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya itu terjadi sebagai azab kubur. Dia diazab seperti itu hingga kiamat. Masya Allah. Jadi kebayang mereka yang diberi oleh Allah kemampuan baca Quran, kemampuan memahami Al-Quran, lalu ditinggal tidur di waktu malam, nggak dikubris Qurannya, nggak disentuh, dan siang harinya juga tidak berusaha untuk diamalkan. Kondisinya seperti ini. Berarti kita nggak usah belajar Quran kalau begitu, Pak Ustadz. Ya salah tentu saja. Karena kita tetap wajib untuk belajar, dan kalau sudah punya ilmunya harus dijaga. Dijaga dengan cara diulang-ulang, dipelajari, diulang-ulang, dibaca, kemudian dijaga. Siangnya berusaha untuk diamalkan. Masya Allah. Selanjutnya, al-hathu ala istidhkaril Quran wa ta'ahudihi, motivasi untuk menjaga hafalan Al-Quran. Yang disebut dengan istidhkarul Quran adalah al-muwadhabah ala tilawah, rutin murajaah, wa talabi dzikrihi, berusaha untuk menjaga hafalan. Wal mu'ahadah, bentuk mu'ahadah adalah tajdidul ahdi bihi bimulazamatihi wa tilawatihi, selalu mengulang-ulang Al-Quran dengan nempel Al-Quran, tilawah Al-Quran. Orang yang sibuk dengan menghafalkan kitabullah azza wa jalla dan menghafalkannya, illam yata'ahadhu bil mudarasah, kalau dia tidak jaga dengan rutin tadarus wal istidhkar dan di murajaah, fa inna hifdhahu sata'taridun lin nisyan, maka hafalannya akan hilang. Dan Quran itu betapa cepatnya hilang dari dada. Karena itulah wajib untuk perhatian dan sering mengkaji dan mempelajarinya. Wa qad daraba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang orang yang dia memperhatikan Al-Quran dan orang yang tidak peduli dengan Quran, yang sudah diberi hafalan dan dia jaga, wal mufrid fihi, dan orang yang sudah memiliki hafalan tapi dia menelantarkan Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran." Perumpamaan orang yang memiliki hafalan Quran, kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah, seperti pemilik onta yang sudah diikat. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau sering ditilii, sering dilihat, amsakaha, dia bisa mempertahankan onta itu. Wa in atlaqaha dhahabat, tapi kalau dibiarkan saja nanti onta itu akan pergi. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, ta'ahadul Quran, perhatikanlah Al-Quran, sering ulang-ulang Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahu asyaddu tafassiyan minal ibili fi uqliha, sungguh Quran itu lebih gampang lepas dibandingkan seekor onta dari ikatannya. Nah, jadi ini nggak ada tali ya. Nah, onta itu talinya tali hidup.
Onta tali hidup. Anda tahu kan tali hidup ini? Jadi karena dia tali hidup, maka begitu ditarik dia bisa lepas. Kenapa kok tali hidup, Pak? Karena kalau tali mati nanti susah. Sehingga tali satu kemudian dibuat tali hidup. Yang ini ada ketika ditarik gampang. Anda tentu tahu yang disebut dengan tali hidup. Baik. Nah, saat onta tidak sering ditengok oleh pemiliknya, onta ini punya kecenderungan gigit tali tadi untuk dilepas. Digigiti, ditarik pelan-pelan. Nah, kalau pemiliknya sering datang nengok, dikencengin lagi. Datang lagi nengok, dikencengin lagi. Karena kalau enggak, lepas dia. Itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Sehingga onta berusaha untuk melepaskan dirinya dengan cara dia gigiti itu. Dia gigiti tali itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan permisalan yang diberikan Nabi SAW. Beliau mengatakan, syabbaha darsal Qur'an wastimrara tilawatihi birabtil ba'ir. Nabi SAW menyamakan belajar Al-Quran dan rutin membacanya seperti mengikat onta. Alladhi yukhsha minhu syarad, yang dikhawatirkan akan lepas. Fama zalat ta'ahud mawjudan falhifzu mawjudun. Selama orang itu sering mengulang-ulang, maka hafalannya akan bertahan. Sebagaimana onta madama masdudan bil iqal, selama ikatannya itu dipertahankan kuat, fahuwa mahfuzun, maka dia akan terjaga. Dan kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan onta? Li'annaha asyaddul hayawan al-insi nufura, karena dia adalah binatang ternak yang paling gampang lepas. Wa fi tahsiliha ba'da istimkani nufuriha su'ubah, dan untuk bisa ditangkap setelah dia lari itu sulit. Ya, mungkin kalau di tempat kita dibandingkan sapi, itu onta lebih sulit. Dan bisa lihat ya, dengan ukuran onta yang besar, untuk bisa menangkap onta itu sulit. Baik, karena itulah hadis ini memberikan kita pelajaran yang sudah punya hafalan Quran. Tapi Pak, kita kan punya kesibukan. Iya, semua orang punya kesibukan. Kita kan ibu rumah tangga yang mungkin banyak urusan. Semuanya juga punya banyak urusan. Apalagi ya, mungkin bagi teman-teman yang pernah mondok dan hafalan Qurannya cukup banyak, jaga itu baik-baik. Kami nggak sanggup. Kalau begitu nggak usah menghafal Quran dong. Ya jangan kayak gitu. Menghafal Quran itu termasuk di antara tugas kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Namun setelah menghafal Quran, berusahalah untuk menjaganya. Berusahalah untuk mengulang-ulang hafalan itu. Baik. Yang keempat, la taqul nasitu. Jangan bilang aku lupa. Karena kalimat ini menunjukkan kesengajaan. Walakin qul unsitu. Tapi ucapkan, aku terlupakan. Au uskitat, au nusiat, atau nusitu, atau aku dilupakan. Maksudnya adalah, ya kalaupun lupa itu sifatnya karena tidak sengaja, bukan karena sengaja melupakan. Sengaja melupakan itu tidak lagi diulang-ulang, sehingga ilmu itu hilang. Ilmu bisa hilang. Ilmu bisa hilang ketika tidak dijaga dalam ingatan. Jadi ingatan ini punya kemampuan untuk mempertahankan. Contohnya gimana sih Pak? Saya kasih perumpamaan, dan ini mungkin sering kita lakukan saat dulu waktu SMA ya. Anda ketika mau ujian, misalnya ujian biologi. Ujian biologi kan paling banyak menghafal. Menghafal istilah, menghafal macam-macam, menghafal rincian dan seterusnya. Udah? Sehingga kita berusaha untuk menghafal. Setelah menghafal dipertahankan sampai besok dipakai ujian. Bahkan 5 menit sebelum masuk ujian kita masih baca buku-buku. Masih baca buku, baca-baca. Udah bel berbunyi, masuk ujian. Bersiap untuk menerima soal. Begitu kita menerima soal, kita kerjakan aneka soal tadi, dan kita bahagia
ketika ada banyak yang kita hafal masuk ujian. Senang kita. Dah. Begitu selesai ujian kita kumpulin. Keluar dari ruangan ujian, plong, lega rasanya. Ya, Anda pernah mengalami itu tidak? Begitu Anda merasakan plong, rasanya lega, di saat itulah Anda sedang melepas ilmu. Anda melepas ilmu, begitu Anda merasakan plong setelah ujian, maka apa yang sudah Anda hafalkan tadi malam, itu langsung cepat sekali hilang. Mungkin hanya dalam waktu hitungan hari itu hilang. Karena memori Anda secara sengaja melepas apa yang sudah dia hafal. Demikianlah ketika ingatan tidak dijaga, sehingga orang bisa saja apa yang sudah dia ketahui itu hilang sebab tidak dijaga dalam ingatan. Karena itulah dulu para ulama mereka selalu berusaha untuk menjaga ingatan ya dengan cara dipegangi terus, jangan sampai hilang. Seperti Anda megangi hafalan ketika mau ujian, sehingga diingat. Tapi jadi beban ya Pak. Ya nanti kalau lama-kelamaan terbiasa. Awal mula ketika saya mau presentasi misalnya tentang materi tertentu, ya tak ingat-ingat, dah sampai presentasi. Begitu selesai presentasi, ya emang plong rasanya. Cuman kan nggak selesai sampai di situ. Karena ini akan saya pakai berikutnya, maka diingat lagi. Akhirnya karena sudah terbiasa, melekat sudah. Demikianlah pengaruh dari ilmu yang terbiasa diingat nanti akan melekat. Ya, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan tentang dalil larangan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi suratin bil-lail. Faqala yarhamuhullah, laqad adhkarani ayatan kadza wa kadza, kuntu unsituha min surati kadza wa kadza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang membaca surat di satu malam. Faqala, lalu beliau mengatakan, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Laqad uzakkiruni ayatan kada wa kada. Orang ini telah mengingatkan aku dengan adanya satu ayat yang bunyinya demikian. Kuntu unsituha, yang sempat aku terlupakan. Ayat ini ada di surat berikut ini. Masya Allah. Jadi Nabi SAW sempat terlupakan, kemudian ada sahabat yang membaca itu, terus beliau teringat, oh iya ada ayat ini. Ada ayat ini di surat ini. Hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin Muslimin, wa fi riwayatin inda Muslim, dan dalam riwayat Muslim, laqad azkarani ayatan kuntu uskituha min surati kada wa kada. Orang ini telah mengingatkan aku dengan adanya satu ayat yang sempat uskituha. Aku terhilangkan, aku terlupakan dengan ayat itu yang ada di surat-surat ini. Juga disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bi'sa ma li ahadihim yaqul. Hal buruk yang diucapkan oleh seseorang adalah nasitu ayata kaita wa kait. Aku lupa ayat ini. Karena ini menunjukkan kesengajaan. Bal huwa nusia, yang benar dia dilupakan. Nah, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, makruh untuk mengatakan aku lupa ayat ini. Tapi tidak makruh untuk mengatakan aku terlupakan. Lupa dengan terlupakan itu beda ya. Kenapa dilarang untuk mengatakan aku lupa ayat ini? Li'annahu yatadammanu tasahul. Karena menunjukkan kalau dia itu sengaja meremehkan. Tasahul, sengaja bermudah-mudah. Wa taghaful, dan melupakannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang ayat kami fanasitaha, lalu kau melupakannya. Al-Qadiyat pernah mengatakan, aula ma yata'awwalu alaihi al-hadis. Mengenai takwil hadis ini yang paling tepat adalah anna ma'nahu dhammul hal la dhammul qaul. Celaan terhadap kondisi orang yang sengaja melupakan Al-Quran, bukan hanya sebatas karena ucapannya, karena ucapan aku lupa. Maksudnya adalah ainusitul halata min hifzil Quran faghafala anhu hatta nasiyah. Maksudnya adalah aku lupa, ya, aku dilupakan pada kondisi tertentu
yaitu Al-Quran yang sudah dia hafal sempat terlupakan hatta nasiyah, sampai hilang dari ingatannya. Baik, intinya ketika seseorang itu punya hafalan Quran kemudian sengaja dia lepaskan, ini tindakan yang tercela. Sekarang ada kasus, apa hukumnya orang yang sudah menghafalkan Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran tsumma nasiyah, kemudian dia lupa. Ada keterangan dari Lajnah Daimah, fala yaliqu bil hafidh lahu, tidak layak bagi orang yang sudah hafal Al-Quran ayyaghfula an tilawatihi, tidak dia ulang-ulang, dia melalaikannya, wala ayyufrita fi ta'ahudihi, atau dia meremehkan untuk mengulang-ulangnya, bal yambaghi ayyattakhidha li nafsihi minhu wirdan yaumiyah, selainnya setiap orang itu memasang waktu, memberikan waktu untuk menjadikan Quran sebagai wirid harian, yusa'iduhu ala dhabtihi, yang itu bisa dia gunakan untuk mengulang hafalan Quran, ngecek hafalan Quran, wa yuhawwilu duna nisyanihi, wa yahulu duna nisyanihi, sehingga menghalangi dia untuk tidak lupa. Di samping mengharapkan pahala dan mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ada, baik akidah maupun amalan. Walakin man hafidha syai'an minal Qur'an, namun orang yang dia menghafal sebagian dari Al-Quran tsumma nasiyahu, kemudian dia lupa disebabkan karena kesibukan atau lalai, laisa bi'athimin, dia tidak sampai berdosa. Wa ma warada minal wa'id fin nisyan, adapun ancaman yang menyebutkan tentang orang yang lupa terhadap apa yang sudah dihafalkan, adanya hadis yang menyebutkan ancaman bagi orang yang lupa terhadap apa yang sudah dihafalkan, lam yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masya Allah. Ya. Banyak sekali orang yang kena di bagian ini ya. Intinya punya hafalan nggak pernah diulang sampai hilang, tercela. Punya hafalan sudah sering diulang tapi terkadang sempat terlupakan, tidak tercela. Nah, walaupun tidak sampai pada tingkatan berdosa. Selanjutnya yang kelima, wajibnya tadabbur Al-Quran. Tadafaratin nusus ala tadabburi ayatil kitabil aziz. Terdapat banyak dalil yang isinya adalah penekanan untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Waqad sabaqa bayanu tarfan min dalika, dan sebelumnya kita telah mengutip sebagian ayat itu, yaitu firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu datang dari selain Allah, maka mereka akan menjumpai ada banyak perselisihan di sana. Qala Ibnu Sa'di, kata Ibnu Sa'di, Allah perintahkan untuk tadabbur terhadap kitabnya, wa huwa ta'ammul fi ma'anihi, yaitu merenungkan maknanya, wa tahdikil fikri fihi, berusaha untuk memikirkan dalam-dalam isinya. Kemudian wa fi mabadi'ihi wa awaqibihi, juga merenungkan awal dan ujungnya, sehingga saat dia mentadabburi Al-Quran, bagaimana yang harus dia persiapkan dan dampak yang akan dia dapatkan. Walawazimi dzalika, berikut juga konsekuensinya. Karena dalam tadabbur kitabullah miftahan lil ulum wal ma'arif, orang bisa mendapatkan kunci berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Wa bihi yastantiju kullu khairin wa tastakhriju minhu jami'ul ulum. Dan tadabbur itu akan muncul berbagai macam kebaikan dan semua ilmu bersumber darinya. Di samping itu tadabbur akan menambah iman dalam hati. Wa turasyih sajaratahu, dan menguatkan pohon iman. Fa innahu yu'arrifu birabbil ma'bud. Karena dengan tadabbur orang itu akan diperkenalkan siapakah Rabb yang disembah. Wa ma lahu min sifatil kamal, dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa ma yunazzihu anhu min simatin naqsi, juga aneka kekurangan yang tersucikan darinya.
Dia akan tahu bagaimana jalan yang akan mengantarkan dirinya dan wasifati ahliha, dan siapa saja yang berada di jalan itu. Jalan lurus itu yang mana, dan siapa yang berada di jalan lurus itu. Wa malahum indal qudumi alaihi, dan apa yang akan mereka dapatkan ketika dia menempuh jalan lurus itu. Demikian pula dengan tadabbur, orang akan mengetahui siapakah musuh yang sejatinya, yaitu musuh hakiki, dan jalan yang mengantarkan kepada azab, serta bagaimana karakter orang yang menempuh jalan azab tadi. Wa ma lahum inda wujudi asbabil iqab, dan apa yang akan mereka dapatkan inda wujudi asbabil iqab, dengan adanya banyak sebab Allah memberikan hukuman. Sehingga setelah tadabbur kita jadi tahu, oh, yang benar itu ini, yang salah itu. Terus bagaimana dampaknya? Oh ya, sekarang kamu bisa lihat ya, yang salah-salah itu bagaimana akhir hayatnya. Dan ketika seorang hamba semakin bertambah upaya dia dalam merenungkan Al-Quran, akan semakin bertambah ilmu dan amalannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan dan memotivasi para hambanya, dan bahkan Allah sampaikan inilah tujuan Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, kitab itu diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar orang mentadaburi ayat-ayatnya, sehingga keberkahan dari kitabullah bisa didapatkan melalui proses tadabbur. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab bisa mengambil pelajaran darinya. Baik, disinilah keutamaan dari tadabbur Quran, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Dan para ulama masa silam di kalangan para sahabat, juga ulama setelahnya, tabbaqu dzalika amaliyan, mereka menerapkan itu dalam praktek nyata. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Abdurrahman, beliau menceritakan, haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin. Dulu para sahabat, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sebanyak 10 ayat. Fala ya'khuduna fil ashril ukhra, maka mereka tidak akan mengambil 10 ayat berikutnya, hatta ya'lamu ma fihi, sampai mereka mengetahui ma fihi min ma fi hadhil minal ilmi, kandungan ilmu yang terdapat dalam ayat itu, dan usaha mereka untuk mengamalkannya. Qalu, para sahabat mengatakan, fata'allamal ilma wal amal, maka kami belajar 2 hal, belajar ilmu dan belajar amal. Jadi sinkron, 10 ayat dikaji, dipahami, begitu paham, berusaha untuk diamalkan, baru belajar 10 lagi. Masya Allah. Andai kan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata, pakai apa, Pak? Anggaplah misalnya pakai kitab tafsir, sehingga misalnya tiap pekan 10 ayat, untuk beresin itu 10 ayat beres, 1 pekan hafal, belajar tafsirnya, berusaha untuk diamalkan. Kalau misalnya belum waktunya diamalkan, ya yang penting paham dulu. Nanti kalau sudah datang waktu misalnya bicara masalah haji, tapi ini kan tidak sedang haji, ya minimal paham. Atau bicara masalah zakat dan dia tidak bisa zakat, bukan tip orang yang mampu untuk zakat, ya sudah minimal tahu. Wa yastanisu bidzalika aidan bima rawahu Malik fi Muwatta'ihi an Yahya bin Sa'id. Dan dalilnya juga didukung oleh riwayat Malik dalam Muwatta' dari Yahya bin Sa'id. Beliau pernah mengatakan, Yahya bin Sa'id bercerita, aku pernah bersama Muhammad bin Yahya bin Hibban, jalisina,
sedang duduk bareng. Fada'a Muhammadun rajulan. Lalu Muhammad bin Yahya memanggil seseorang. Faqala, lalu beliau mengatakan, akhbirni billadhi sami'ta min abik. Tolong jelaskan kepadaku apa yang kau dengar dari bapakmu. Faqala ar-rajul, kemudian orang itu mulai bercerita. Akhbarani abi, ayahku menyampaikan, annahu ata Zaid bin Thabit. Beliau pernah mendatangi sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Faqala lahu, lalu ayahku bertanya, kaifa taral qira'at al-Qur'an fi sab'in? Bagaimana menurut Anda kalau menghatapkan Quran dalam waktu 7 hari? Faqala Zaid, hasan. Kemudian Zaid mengatakan, ini hal yang baik. Wali an aqra'ahu fi nisfin aw ashrin ahabbu ilayya wasalni limadak. Dan kalaupun aku membaca dalam waktu 10 hari atau setengah bulan, finis maksudnya adalah setengah bulan atau 10 hari, itu lebih saya sukai. Kamu gak tanya kenapa alasannya? Zaid tanya sama orang itu ya. Kamu gak tanya kenapa alasannya? Qala fa inni as'alu. Kemudian orang tadi mengatakan, baik, aku tanya kepada Anda. Dah? Qala Zaid likai atadabbaruhu wa akifu alai. Kata Zaid, agar aku bisa tadabbur Al-Quran, wa aqifu alai, dan berusaha untuk mengamalkan isinya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang menulis Al-Quran, jasa besarnya luar biasa. Bisa jadi setiap orang yang mencetak mushaf dan membaca mushaf, Zaid turut dapat pahalanya. Zaid ditanya, bagaimana ketika saya menghafal atau membaca Quran 7 hari khatam? Ya. Jadi bukan cuma one day one juz, ini one week one Quran, 1 pekan 1 Quran khatam. Kata Zaid, itu hal yang baik, tapi kalau kau khatamkan setengah bulan atau 10 hari, itu lebih saya sukai. Dan beliau mengatakan tujuannya biar aku bisa merenungkan, sehingga bacanya pelan-pelan. Masya Allah, apa mereka nggak punya kegiatan yang lain, Pak? Karena menghatamkan Quran selama 7 hari itu saja sudah cepat sekali. Menghatamkan Quran selama 15 hari, itu kayak kita di bulan Ramadan. Berarti sehari 2 juz. Sehari 2 juz, tapi penuh dengan tadabbur. Berarti kan pelan-pelan. Ya, coba bagian waktu Anda yang perlu dikurangi dan digantikan dengan ilmu dan Quran. Sehari 24 jam. Ada yang dipakai tidur, ada yang dipakai kerja, dipakai berkendara, dan lain-lain. Ya, coba efisiensi. Saya boleh tulis efisiensi waktu. Bagian waktu mana yang bisa dikurangi untuk kita isi dengan Al-Quran? Kayaknya ini, Pak. Coba misalnya kurangi setengah jam diisi Quran. Apalagi kalau kerja kan Anda terikat kontrak misalnya ya. Berkendara ini juga tergantung macetnya, dan lain-lain. Yang paling banyak nyekrol HP. Bisa nggak itu kita kurangi dengan kita isi Al-Quran maupun ilmu? Itu yang barangkali sebagai upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan terhadap isi Al-Quran. Selanjutnya, boleh membaca Quran sambil berdiri, sambil jalan, sambil tiduran, atau naik kendaraan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di antara sifat orang yang soleh adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa 'ala junubihim, dan sambil tiduran. Allah juga Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, litastawu 'ala zuhurihi, agar kau bisa naik ke atas punggung dari tunggangan itu, ke atas punggung tunggangan itu. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum. Kemudian kalian bisa mengingat nikmat Allah ketika kalian sudah berada di atas tungganganmu. Wa taqulu, dan kalian baca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci zat yang telah menundukkan kami binatang ini. Kalau manusia gak punya kendaraan untuk menempuh perjalanan di padang pasir, di tempat yang jauh, mereka akan kelelahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia kendaraan yang bisa melintasi padang pasir. Itulah onta, seperti bahtera di lautan. Maka onta itu seperti perahu di sahra, di padang pasir, sebagaimana kapal adalah kendaraan di atas lautan. Wasunnatu ja'at bihadza kullihi, dan ada banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah." Aku melihat Rasulullah SAW saat Fathu Makkah. Beliau membaca ala rahilatihi, di atas tunggangan beliau, surat Al-Fatah. Di atas tunggangan Nabi SAW beliau membaca surat Al-Fatah. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, "Inna Nabiya SAW kana yattaqi'u fi hijri." Nabi SAW tiduran di pangkuanku. Aisyah radhiyallahu anha, ya, duduk, Rasulullah SAW tiduran di pangkuan Aisyah. Wa ana haid, dan ketika itu saya sedang haid. Tsumma yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi SAW baca Al-Quran. Nabi SAW baca Al-Quran di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ammal mashi fa innahu yuqas 'ala rakib. Adapun baca Quran sambil jalan, ini dikiaskan seperti orang yang di atas kendaraan, enggak ada bedanya. Selanjutnya, di sini ada catatan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha terdapat dalil bolehnya membaca Al-Quran di pangkuan wanita haid atau wanita nifas. Wal murad bil ittika huna, yang dimaksud nyender di sini adalah meletakkan kepala di pangkuan. Ibnu Hajar mengatakan bolehnya baca Quran di tempat yang dekat dengan keluarnya najis. Demikian keterangan An-Nawawi. Jadi kita tahu Aisyah radhiyallahu anha sedang haid, Nabi SAW di pangkuan Aisyah dan beliau baca Quran. Dan itu dekat dengan darah haid yang statusnya najis. Wallahu alam. Selanjutnya kita tambahkan larangan menyentuh mushaf illa tahir, kecuali dalam kondisi suci. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang mutahharun. Mutahharun di sini maksudnya disucikan. Dan yang dimaksud disucikan di sini adalah para malaikat. Dalil ini sebenarnya tidak begitu tegas untuk bisa menyimpulkan bahwa syarat menyentuh mushaf harus dalam kondisi suci. Karena mutahharun di sini maksudnya malaikat. Namun ada isyarat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang disucikan, makhluk yang disucikan, berarti kan seharusnya sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk cara kita memuliakan Quran, jangan kau sentuh kecuali dalam kondisi suci. Dan larangan untuk menyentuh Quran kecuali bagi orang yang suci dengan tegas disebutkan dalam surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Amr bin Hazm. Nabi SAW pernah menulis surat dikirim kepada Amr bin Hazm. Wafihi, dan di situ ada pernyataan, alla yamassal Qur'ana illa tahir. Jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Dilihat di sini riwayat Malik dalam Muwatta. Ya. Ini surat Nabi SAW yang beliau serahkan kepada Amr bin Hazm, kepada penduduk Yaman, berkaitan dengan aneka ajaran, faraid, aneka kewajiban, dan diat. Ibnu Abdul Bar mengatakan, kitabun masyhur, surat yang masyhur di kalangan para ulama. Dan di sini yastaghni bi syuhratihi anil isnad, sehingga saking masyhurnya sampai nggak butuh sanad. Itu sejarah ma'ruf. Nabi SAW pernah ngirim surat melalui Amr bin Hazm. Nah, selanjutnya, apakah diperbolehkan untuk membawa Al-Quran idza kana bi ilaqatihi
au baina kumashihi lil muhdits, apabila menggunakan tas atau ya dibungkus kain bagi orang yang hadas. Ada orang hadas bawa mushaf, tapi mushafnya dibungkus kain atau di tas yang dibawa. Al-jawab na'am, jawabannya boleh. Boleh membawa Quran di dalam tas, li'annahu laisa bimassin lahu, karena ini tidak terhitung menyentuh Quran. Syekhul Islam mengatakan, wa man kana ma'ahu mushaf, orang yang bawa mushaf, falahu ayyahmilahu baina kumashihi, maka dia boleh bawa di tumpukan kainnya. Jadi sambil, kalau orang dulu ya, Anda lihat orang dulu, kalau mereka mau bawa sesuatu pakai apa? Kain dibentangkan, dia taruh barang di situ, terus kainnya ditutup. Nah, inilah kumash. Sehingga di situ ada mushaf padahal dia sedang dalam kondisi hadas. Kainnya dibentangkan, ditaruh mushaf, terus ditali. Kain tadi diikat, disatukan, terus dia gendong. Itu kan cara orang dulu. Seperti itu diizinkan oleh Syekhul Islam. Wa fi kharjihi wa hamlihi sawa'un kana dhalikal kumash li rajulin aw imra'atin aw sabiyyin wa in kana al kumash fawqahu aw tahta. Baik ketika dia menggendongnya atau yang lainnya, baik itu milik lelaki maupun wanita maupun anak-anak, baik kain itu ditaruh di atas atau di bawah. Nah, di bawah berarti di cangking ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada catatan. Membawa mushaf di kantong baju, di jaib kantong baju, hukumnya boleh. Wala yajuzu ayyadkhula asy-syakhsu makana qada'il hajah, tapi orang tidak boleh masuk ke toilet sementara dia bawa mushaf. Namun mushaf itu ditaruh di tempat yang layak, ta'ziman li kitabillah, dalam rangka memuliakan kitabullah, wa ihtiraman lahu, dan dalam rangka memuliakannya. Namun apabila dia terpaksa untuk masuk karena takut nanti mushaf itu dicuri apabila ditaruh di luar, boleh dibawa masuk lid darurah, karena alasan darurat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita baca. Kita baru membaca sampai ke catatan ke-7 berkaitan dengan adab bersama Al-Quran, dan masih banyak lagi yang belum kita baca. Semoga nanti bisa kita lengkapi di kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah menganugerahkan kepada Ustadz, sekeluarga, dan tim surga Firdaus kelak. Amin. Amin walakum bimithlin. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ingin menghafal Ustadz, apakah harus urut suratnya, misalnya juz 30 dulu dari Anas, atau dipilih surat yang pendek-pendek dulu karena takut jika menghafal surat yang panjang merasa belum fasih dalam ucapan? Jazakumullah khairan Ustaz. Apabila ada orang ingin menghafal Quran, maka yang pertama yang harus dia pastikan adalah benar ketika membaca. Sehingga dia perlu memastikan dulu melalui guru tahsin untuk mendapatkan ijazah. Tidak harus ijazah dalam bentuk tulisan ya. Yang penting legalitas dari yang bersangkutan kalau Anda sudah layak untuk menghafal. Sehingga store dulu Al-Fatihah, store surat Al-Baqarah sambil membaca ya. Membaca nadharan dengan melihat teks Al-Quran, membaca surat-surat yang lain. Kalau sekiranya sudah dianggap Anda sudah bisa lancar baca Quran, sudah benar bacaannya, silakan menghafal. Tapi kalau belum, dilarang keras. Sehingga kalau bacaannya belum lancar, ya jangan menghafal, dilarang keras. Kecuali Al-Fatihah, sehingga Anda hafalkan sebisanya, karena ini menjadi rukun sholat. Walaupun mungkin masih ada salah-salah ringan, tapi masuk kategori lahnun khafi. Kemudian yang kedua, pada saat membaca atau menghafalkan Al-Quran, tidak harus dari depan, tidak harus dari Al-Baqarah dulu, boleh juga dari belakang.
Namun disarankan agar saat menghafal itu utuh satu surat. Tujuannya biar menjaganya lebih mudah. Sehingga saat Anda misalnya Anda mengulang hafalan, itu mengulang hafalan utuh satu surat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Barakallah. Di kitab yang ada di halaman 12 itu di situ ditulis diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi pernah bersandar di kamarku. Ini maksudnya bagaimana ya Ustaz? Tadi Ustaz menjelaskan bersandar di pangkuanku. Apakah perbedaannya ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, kalau begitu terjemahnya dikoreksi. Ini buku terbitan GIP. Ya, nanti kalau terbitan GIP bisa disampaikan ke kami bisa sambungkan ke penerbit. Itu salah terjemah. Hijri itu maksudnya pangkuan. Hijri itu maksudnya pangkuan, bersandar di pangkuanku. Ya, tadi sudah dijelaskan, Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, bukan bersandar di kamar. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Izin bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana caranya agar saat membaca Al-Quran kita tidak hanya berhenti pada mendapatkan pahala membaca, tetapi benar-benar mempengaruhi akhlak dan perilaku kita sehari-hari Ustaz? Jazakumullah khairan. Tadabbur itu proses panjang dan tidak semua orang senang dengan tadabbur, terutama bagi mereka yang tidak bisa menikmati atau tidak bisa memahami secara bahasanya. Maka sulit untuk bisa tadabbur kalau nggak bisa bahasa Arab. Mentoknya orang itu menikmati Quran adalah dari suaranya. Ada orang baca Quran dan dia menikmati suaranya, mentoknya itu. Atau paling kalau yang dia pahami, yang bisa dia jangkau adalah ayat-ayat yang ma'ruf, yang sering dibaca oleh orang. Misalnya di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang, bisa bikin nangis sebagian orang. Dia mengenang nikmat-nikmat yang dia punya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada dia, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkali-kali Allah mengatakan seperti itu. Dan itu bagian dari proses tadabbur. Selanjutnya, setelah Anda melakukan tadabbur, lalu Anda bisa memahami itu dengan baik, nanti pengaruhnya adalah teringat pada saat kejadian. Sehingga misalnya kita melihat ada satu peristiwa tertentu, ini persis seperti yang disebutkan dalam ayat A, persis seperti yang disebutkan dalam ayat B, persis dalam ayat C. Ya memang tidak kemudian kita mengamalkan urut sesuai dengan urutan ayat di Al-Baqarah, tapi saat menemukan kejadian teringat dengan ayat tertentu. Teringat dengan ayat tertentu itulah yang menjadikan seseorang mengamalkan isi Al-Quran. Quran melarang kok, ya saya nggak mau. Quran mewajibkan, ya saya lakukan. Kenapa kamu nggak berjilbab? Panas, aku malu. Yang nyuruh itu Allah. Yang nyuruh Allah. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Sampaikan kepada para wanita mukminah untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali illa li bu'ulatihinna au abaihinna, kecuali di hadapan suami, di hadapan bapak, kemudian siapa saja yang boleh. Sehingga wanita muslimah yang dia menutup aurat dan dia mengingat ayat ini, itulah bentuk pengamalan. Ada satu kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar itu dikenal wa kana waqafan bi ayatillah. Umar adalah orang yang selalu mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Ya. Coba kita lihat di sini. Salah satu cerita yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga jadi pelajaran. Ini contoh manusia yang mengamalkan Quran. Uyainah bin Hisan bin Hudzaifah bin Badr. Fanazala qadima Uyainah. Uyainah pernah datang ke Madinah. Lalu beliau singgah di keponakannya namanya Al-Hur bin Qais.
Al-Hur bin Qais. Uyainah datang ke Madinah singgah di tempatnya Al-Hur bin Qais. Dan Al-Hur bin Qais termasuk orang yang dekat dengan Umar waktu Umar jadi khalifah. Di antara orang yang dipilih oleh Umar ya untuk menjadi ya orang-orang yang dekat dengan Umar, ya bahasa kita ya. Kalau zaman sekarang seperti pejabat lah. Wa kana al-qurra ashab majlisi Umar. Beliau termasuk di antara orang yang banyak hafalan Quran dan ikut dalam dewan permusyawaratan rakyat di masa Umar. Wa musyawaratihi. Kuhulan kanu au syubbanan. Di zaman Amirul Mukminin itu ada anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang isinya ada yang tua dan ada yang masih muda. Ibnu Abbas ada di situ. Termasuk Al-Hur bin Qais ada di situ. Nah, faqala Uyainah li ibni akhihi. Uyainah yang baru datang ke Madinah tadi, dia mampir di rumah Al-Hur yang merupakan keponakannya. Uyainah kemudian mengatakan, "Wahai keponakanku, hal laka wajhun inda hadzal amir?" Kamu bisa enggak menghubungkan aku dengan Umar, dengan Amirul Mukminin? Fatasta'dhinu li alaihi, sehingga kau bisa mintakan izin agar aku bisa ketemu beliau. Qala sa'asta'dhinu laka alaihi. Kemudian Al-Hur mengatakan, baik, coba nanti saya mintakan izin kepada beliau. Qala Ibnu Abbas fasta'dhana li Uyainah. Lalu Al-Hur memintakan izin untuk Uyainah, Al-Hur bin Qais ini. Falamma dakhala, begitu Uyainah bin Hisan Al-Fazari, dan orang ini kalau ngomong kasar, terkenal orang kasar, ceplas-ceplos, gak punya sopan santun. Ketika Uyainah bin Hisan Al-Fazari ini ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orangnya langsung mengatakan, "Ya ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal." Wahai Ibnu Khattab. Ini orang siapa kok tiba-tiba langsung memanggil Ibnu Khattab? Emang dia lebih mulia daripada Umar? Kok tiba-tiba mengatakan wahai anaknya Khattab? Gak sopan. Seharusnya kan dia manggil ya Amirul Mukminin. Wahai anaknya Khattab, wallahi ma tu'tinal jazal. Demi Allah, kamu tidak memberikan balasan yang baik. Wa ma tahkuma bainana bil adl. Dan Anda tidak memberikan hukum kepada kami dengan cara yang adil. Faghadiba Umar. Spontan Umar langsung emosi. Marah beliau. Hatta hamma bi ayyaqa bihi. Hampir saja beliau mau mukul Uyainah bin Hisan tadi. Faqala Al-Hur, maka ditahan oleh Al-Hur. Ya Amirul Mukminin. Sopan ya. Ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan dan berikan perintah bil urf yang baik, wa'arid anil jahilin, dan gak usah dikupris orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Pamanku ini orang bodoh. Fa wallahi ma jawaza Umar hina talaha alaih. Demi Allah, kata perawi, Umar tidak jadi untuk membalas Uyainah bin Hisan tadi ketika beliau mendengar ayat itu dibacakan. Nah di sini wa kana waqafan inda kitabillah. Beliau adalah orang yang waqafan inda kitabillah, yang selalu ngikuti kitabullah, yang selalu bersikap sesuai dengan kitabullah. Sehingga kitabullah bilang A, A. Kitabullah bilang B, B. Masya Allah. Dalam posisi emosi diingatkan dengan kitabullah, langsung nunduk. Baik. Ada cerita lagi, tapi ini dialami, kalau nggak salah Harun Ar-Rasyid, kalau bukan Harun ya Ja'far Al-Mansur, pokoknya Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi beliau teringat ayat firman Allah di ayat ini ya. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila disampaikan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadhathu al-izzatu bil itsm, dia malah dengan bangga
sombong, terus melakukan perbuatan dosa, menolak ajakan untuk bertakwa tadi. Karena apa? Dia merasa hebat, merasa lebih tinggi. Diingatkan pakai Quran, malah sombong. Fahasbuhu jahannam. Ancaman dia adalah jahannam. Jadi ceritanya, sang raja ini, Anda tahu kan raja? Dia mungkin akan naik kendaraan yang mewah di zamannya. Beliau sedang berada di atas tunggangan kuda. Dan mungkin ada banyak pengawal di kanan kirinya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, "Ittaqillaha ya Amirul Mukminin." Bertakwalah kepada Allah wahai sang raja. Beliau langsung makdek gitu. Karena beliau berada di atas kuda, orang yang ngomong ini di bawah, beliau langsung turun dari kuda. Terus beliau mengatakan, "Terima kasih atas nasihatnya. Siapapun butuh nasihat untuk bertakwa." Setelah itu beliau naik lagi. Terus beliau mengatakan, aku teringat firman Allah Ta'ala, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm." Ada orang yang dulu ketika diperintahkan ittaqillah, dia malah menyombongkan diri. Bil itsmi, dengan penuh semangat berbuat dosa. Dan itu berbahaya. Fahasbuhu jahannam. Cukuplah dia nanti akan masuk neraka jahannam. Subhanallah. Ini contoh yang disebut dengan waqafan bi kitabillah. Orang yang dia selalu bersikap sesuai dengan kitabullah. Nah, seperti ini kan baru bisa dialami oleh mereka yang faham. Jadi tadabbur itu datang gitu, ingat ayat tertentu, oh iya, baik, terus dia bersikap sesuai dengan kitabullah. Nah, kalau hidup kita bisa seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Nah, wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika kita sambil berdagang di pasar atau di toko Ustadz, apakah boleh kita membaca Al-Quran sambil menunggu pembeli datang Ustadz? Jazakumullah khairan. Diperbolehkan ketika kita sedang dalam kondisi nganggur di pasar atau di toko atau dimanapun, kemudian sambil membaca Quran. Tapi tidak boleh keras-keras. Dan ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah tentang ini. Saya bahas ini di buku yang saya tulis, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar ya. Salah satu di antara adab ketika di pasar yang dibahas oleh para ulama adalah membaca Al-Quran di pasar. Di halaman 62. Baik. Apakah boleh membaca Al-Quran di pasar? Kita baca di sini. Mengenai membaca Al-Quran di pasar, para ulama ngasih penjelasan sebagai berikut. Betulkah dilarang baca Quran di pasar? Membaca Al-Quran di pasar, di tengah keramaian orang yang sedang lupa Allah, yang mereka tidak berzikir di pasar. Adapun kajian mengenai ini, kalamullah wajib dimuliakan. Jika bentuknya suara, maka muliakan kalamullah dengan cara didengarkan dan diperhatikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Al-Quran, ya perhatikan dengan baik dan diam. Karena itulah para ulama melarang membaca Al-Quran dengan keras, sementara masyarakat di sekitarnya belum siap untuk mendengarkannya. Mereka beralasan bahwa mengacuhkan Al-Quran karena sibuk dengan kegiatan dunia termasuk tidak menghormati Al-Quran. Ibnu Muflih menukil keterangan Ibnu Aqil. Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun mengatakan, qala Hambaliyun, para ulama Hambali mengatakan, kam min aqwalin wa af'alin tukhraju makhrajat ta'at. Betapa banyak perbuatan dan ucapan yang dinilai sebagai ibadah indal amah menurut orang awam, wa ya ma'thamun wa bu'dun minallah indal ulama. Tapi menurut ulama itu maksiat. Jadi di sini ada standar awam, ulama. Menurut orang awam ini ibadah,
Menurut ulama maksiat. Coba pakai standar siapa? Betapa banyak amalan dan ucapan yang menurut orang awam itu ketaatan, ibadah, tapi menurut ulama itu maksiat. Contoh adalah membaca di pasar, membaca Quran di pasar. Yasihu fiha, sambil dikeraskan. Di tengah orang yang sedang sibuk dengan aneka transaksi dan mereka tidak memungkinkan untuk mendengarkan dengan maksimal. Dzalika imtihanun, ini adalah bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Contohnya apa sih Pak? Jualan kaset Al-Quran itu. Duh, dan perlu dicoba. Iya, nyobanya kenceng-kenceng itu, lihat dengar mana. Terus dia nyala terus. Tidak boleh kayak gitu. Ya boleh lah, misalnya cuma coba sebentar, kasetnya berfungsi, ada harganya sekian. Ya. Juga dinyatakan dalam Syarah Muntahal Iradat, wala yajuzu raf'us saut fil aswaq bil Quran. Tidak boleh mengeraskan bacaan Al-Quran di pasar. Masyighali ahliha. Ketika masyarakat di pasar lagi sibuk dengan aneka kegiatan mereka. Ya. Baik dengan berdagang, tidak memperhatikan lima fihi minal imtihan, karena ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Makanya jangan mudah menuliskan nama Allah di semua barang yang justru itu akan menyebabkan barang tadi tidak termuliakan. Misalnya di kertas pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau teks Arab maupun Latin sama. Karena kata Allah mau ditulis pakai bahasa Arab maupun pakai huruf Latin, ya terbacanya Allah. Dan tidak boleh. Sebab bukan syarat harus Arab. Injil dan Taurat tidak berbahasa Arab. Jadinya gimana Pak? Ya tidak boleh menaruh seperti itu sembarangan. Makanya model kaligrafi, tempelan, atau yang dipaku di tembok dan seterusnya, bongkar pasang, itu tolong dijaga dengan baik. Sehingga kalau nggak bisa jaga, ya sebaiknya jangan. Sehingga banyak orang yang bermudah-mudahan seperti itu. Beli, tempel di rumah kaligrafi, nanti ketika ngecat ditaruh di sembarang tempat. Pindahan rumah juga angkat-angkat. Angkat-angkatnya mungkin tidak begitu dipedulikan. Nah. Tapi kalau bacanya pelan, hukumnya boleh. Ini kita lihat di sini. Penulis kitab Matalib Ulum Niha mengatakan, Ibnu Aqil memakruhkan baca Quran di pasar yang di sana ada teriakan orang jual beli dan haram mengeraskan bacaan Quran di pasar. Bagaimana kalau bacanya tanpa dikeraskan, hanya untuk pribadi? Hukumnya tidak masalah. An-Nawawi dalam At-Tibyan mengatakan, membaca Quran di jalan, fal mukhtar, pendapat yang kuat, hukumnya jaizah, boleh dan tidak makruh. Idza lam yaltahi sahibuha, selama yang baca itu tetap bisa fokus. Kalau dia nggak bisa fokus, makruh. Sebagaimana dilarang oleh Nabi SAW membaca Quran bagi orang yang ngantuk, karena khawatir keliru-keliru salah baca. Sehingga kalau misalnya Anda di jalan naik mobil tapi sambil celingak-celingok, baca Quran tapi sambil celingak-celingok, nggak fokus, ya sudahlah, nggak usah baca. Karena jadinya malah tidak mengindahkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, izin menggabung dari beberapa pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya sekarang ini sedang mulai belajar membaca Al-Quran Ustadz dan belum fasih. Pertanyaan pertama, apakah boleh menggunakan Al-Quran yang ada warna-warnanya Ustadz untuk menandai misalnya ini idgham atau dan sebagainya, atau harus menggunakan mushaf Madinah? Yang kedua, jika saya belum fasih membaca Al-Quran sesuai tajwid dan makhraj, apakah salat saya sah dan dapat pahala Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, untuk Quran warna-warni, jika tujuannya untuk belajar, mungkin tidak masalah. Karena pada asalnya tidak boleh. Quran itu dihias itu tidak boleh. Menghias Quran itu tercela. Coba kita lihat di sini. Ada satu hadis yang menyebutkan tentang larangan untuk menghias mushaf. Dari Abu Darda
radhiyallahu anhu. Dan hadis ini nampaknya hadis marfu, sabda Nabi SAW. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, idza zakhraftum masajidakum, kalau kalian menghiasi masjid kalian, wa halaitum masahifakum, dan kalian membuat indah mushaf kalian, dihiasi mushafnya, faddamaru alaikum, kebinasaan akan menimpa kalian. Seperti ini sikapnya para ulama, sehingga mushaf yang dibuat warna-warni, bahkan ada yang dikasih emas dan seterusnya, oh ini dalam rangka memuliakan Quran. Nggak kayak gitu memuliakan Quran. Quran itu bukan benda pajangan. Sehingga yang lebih tepat, ya apa adanya, silakan. Yang penting sering dibaca, bukan untuk dijadikan perhiasan, karena jadi mengalihkan fungsi. Nah terus untuk warna-warni itu gimana Pak? Ya kalau tujuannya untuk pembelajaran, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tujuannya dalam rangka untuk ya memperindah Quran, tidak boleh. Sehingga kalau kita lihat misalnya di sini kayak gimana sih Al-Quran warna-warni, Al-Quran warna-warni. Nah ini terlalu berlebihan yang seperti ini ya. Ini berlebihan. Makanya mungkin cukup sebutuhnya saja. Jadi Anda silahkan belajar sambil belajar tajwid yang benar, hukum-hukum yang benar. Nanti kalau sudah terbiasa kan ingat dengan sendirinya. Sehingga ketemu ikhfa, otomatis ikhfa. Ketemu idhar, otomatis idhar. Terbiasa, butuh pembiasaan. Karena kalau kayak gini, inilah yang seperti tadi ya, dicela oleh Abu Darda. Wahallaitumul masahifa, wahallaitum masahifakum, dan kalian terlalu menghiasi Al-Quran. Jadi Masya Allah ini, bagi yang sudah biasa baca dan sudah bisa, ini justru mengganggu. Kayak gini justru mengganggu. Tanda coklat ini, misalnya apa ini? Qalqalah, kulida'u, awida'u, wala tajhar. Ya ini qalqalah. Tapi ya nggak kayak gini dong. Terus tanda biru ini ikhfa. In kana tanzila. Ya, tapi akhirnya malah ganggu. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, insya Allah nanti lebih nyaman. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu